الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan mempelajari bersama, mengkaji bersama pembahasan yang berkaitan dengan mensikapi khilaf di antara para ulama. Dan di antara perkara yang penting berkaitan dengan masalah ini adalah kita mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya khilaf di antara para ulama. Dari mengetahui sebab-sebab ini kita akan mengetahui banyak faedah dan kita akan mendapatkan banyak perkara-perkara yang dengan itu kita akan bisa bersikap dengan benar terhadap para ulama, dan juga kita bisa mengetahui bagaimana kita menyikapi khilaf tersebut. Di antara sebab-sebab khilaf telah kita sebutkan dari kitab Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa mauqifuna minhu, khilaf di antara para ulama dan sebab-sebab serta mauqif seseorang, sikap seseorang terhadap perselisihan tersebut yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah risalah yang kecil. Kita sudah sampaikan satu dari sebab-sebab khilaf dalam kitab ini. Namun kita ingin mengambil beberapa faedah dari kitab yang lainnya, yaitu dari kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Terangkatnya al-malam, diangkatnya celaan, hilangnya celaan dari para a'immah, para ulama, dengan sebab khilaf-khilaf yang ada di antara mereka. Adapun yang disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, di sana ada beberapa sebab, saya sebutkan secara global saja sebab-sebab tersebut, dan nanti kita akan baca juga dari kitab Raf'ul Malam 'an A'immatil A'lam. Sebab yang pertama dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, an yakuna dalil lam yablugh hadha al-mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi. Sebab yang pertama terjadinya perselisihan di antara para ulama karena belum sampainya dalil pada salah seorang ulama, yang dengan sebab tidak sampainya dalil itu ulama tadi salah dalam menghukumi suatu permasalahan. Namun yang seperti ini tidak tercela, karena para ulama kesalahannya bukan mengikuti hawa nafsu, kesalahannya karena sebab ijtihad. Yang setiap orang yang beristihad itu, maka dia kalau benar akan mendapatkan 2 pahala, dan apabila salah dia akan mendapatkan 1 pahala. Sehingga kesalahan para ulama dalam ijtihad mereka
ini tidaklah tercela. Bahkan mereka itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ijtihadnya. Namun tentu bagi kita yang sudah mengetahui bahwa itu perkara yang menyelisih sunnah dari pendapat para ulama, dari ijtihad para ulama, kewajiban kita adalah mengikuti dalil, mengikuti sunnah dan tidak mengikuti pendapat yang salah dari ijtihad tersebut. Ini yang pertama. Sebab yang kedua adalah telah sampainya hadis kepada ulama tersebut, tetapi ulama tadi tidak mensahihkan hadis tadi. Ulama tadi melihat bahwa yang meriwayatkan hadis itu tidak sihah misalnya, atau sanadnya terputus, atau yang lain-lainnya, sehingga dia tidak mengambil hadis yang sudah sampai kepada beliau. Sudah sampai hadis, tapi tidak diterima. Karena beliau melihat ada cacat pada hadis tersebut. Baik dari sisi rijal al-hadis yang meriwayatkan hadis tadi, dari sisi dobet atau tidak dobetnya, dari sisi siqah atau tidak siqahnya, ya. Dari sisi mungkin dia seorang yang majhul, sehingga tidak diketahui apakah dia itu siqah atau tidak, atau dari sisi terputusnya sanad, ya, dan yang semisalnya, atau mungkin dari sisi matannya, sehingga meskipun telah sampai kepadanya hadis, namun ulama tadi lebih mendahulukan pendapatnya, lebih mendahulukan ijtihadnya, karena hadis yang sudah sampai kepada beliau itu adalah hadis yang yang tidak beliau terima kesahihannya, nah, atau tidak beliau terima karena sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah ilmu mustalah hadis. Kemudian sebab yang ketiga, an yakuna al-hadis qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Hadisnya telah sampai kepada beliau, kepada ulama tersebut, tetapi ulama tadi lupa tentang hadis tadi yang sudah sampai kepada beliau, namun beliau lupa. Ini jangankan para sahabat atau para tabi'in atau atba'ut tabi'in, Rasulullah SAW sendiri pernah lupa dari ayat ketika beliau membaca ayat dalam salatnya. Nah, beliau membaca ayat dan sebagian ayat tidak dibaca oleh beliau karena sebab lupa. Dan bersama beliau di antara para sahabat ada Ubay bin Ka'ab, orang yang dikenal dalam hafalan Qur'annya dan bacaannya. Maka setelah selesai salat, Nabi SAW mengatakan kepadanya, hala kunta dzakar saniha, ya. Kenapa engkau tadi tidak mau mengingatkan aku tentang ayat yang aku lupa? Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang sudah kita hafal semuanya, dalam surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa. Aku akan bacakan kepada engkau ayat dan engkau tidak akan lupa. Kemudian ayat berikutnya, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendakinya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa. Maka tentunya para sahabat atau bahkan para tabi'in sangat mungkin untuk terjatuh kepada lupa, meskipun sudah sampai kepadanya hadis, namun dia lupa
lupakan hadis yang telah sampai kepadanya, sehingga berpendapat dengan pendapat yang menyelisih hadis. Yang hadis itu sudah sampai kepadanya, namun dia lupa tentang hadis tersebut. Ini sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Sebab yang keempat, an yakuna balaghahu wa fahimahu minhu khilaf al-murad. Telah sampai hadisnya, tetapi dia memahami hadis tersebut tidak yang sebagaimana mestinya. Ya. Memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang salah. Sehingga dengan sebab salah paham terhadap hadis tersebut dari sisi lafaz-lafaznya, karena di sana ada lafaz-lafaz yang mengandung makna lebih dari satu. Mengandung makna lebih dari satu. Misalnya kalimat wajah, al-wajhu. Dikatakan dalam Al-Quran misalnya Allah mengatakan fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah, dimanapun kalian berada maka di sanalah ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajah di sini maksudnya adalah al-jihah yang artinya arah, ataukah wajah di sini maksudnya adalah wajah yang berarti sifat Allah Subhanahu wa taala? Khilaf di antara para ulama. Apakah itu ayat tentang sifat ataukah ayat itu bukan ayat tentang sifat? Nah, khilaf, bahkan khilaf di sini di antara ulama antara murid dengan gurunya. Khilaf antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah. Nah, karena memang bisa mengandung dua makna. Kalimat wajah tadi bisa mengandung arah, bisa mengandung makna arah, bisa pula mengandung makna wajah yang artinya sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa." Aw lamastumun nisa dalam firman Allah, "Fa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Nah, aw lamastumun nisa di sini apakah lamas menyentuh di sini adalah menyentuh begitu mutlak, kalimat menyentuh saja artinya menyentuh perempuan yang membatalkan yang mengharuskan orang itu untuk kemudian batal atau punya hadas. Apakah dengan sebab dia itu menyentuh wanita, ataukah yang dimaksud dengan lamas tumun nisa di sini adalah menyentuh dengan syahwat, ataukah yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah hubungan antara suami dengan istri? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memahami. Telah sampai kepadanya dalil, telah sampai kepadanya ayat, telah sampai kepadanya hadis, tapi memahami dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang kelima, an yakuna qad balaghul hadis lakinnahu mansukh walam ya'lam bin nasih. Telah sampai kepadanya hadis, tapi hadis itu sudah mansukh, sudah tidak berlaku hukumnya. Lafadznya masih, tapi hukumnya sudah tidak berlaku, sudah dihapus hukumnya. Dan ulama tadi tidak tahu kalau sudah mansukh. Ya. Sebab yang keenam, an ya'taqid annahu mu'arid bima huwa aqwa minhu min nassin aw ijma'. Telah sampai kepadanya hadis, namun dia meyakini hadis ini bertentangan dengan yang lebih kuat. Telah sampai kepadanya hadis, tapi dia melihat ada hadis yang lebih kuat bertentangan dengan hadis tadi, sehingga hadis tadi dilemahkan karena ada hadis yang lain yang lebih kuat yang tidak mungkin untuk digabungkan atau dijamak, atau bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan ijma. Kemudian yang terakhir, an ya'khudal alim bi hadisin dha'if aw yastadil istidlalan dha'ifa.
Seorang ulama bisa jadi terjatuh kepada kesalahan karena mengambil hukum dari hadis yang dhaif. Hadis yang lemah tapi dijadikan sebagai sandaran. Atau salah dalam mengambil istidlalnya lemah, ya. Mengambil hukum dari hadis tadi itu pengambilan hukumnya lemah sehingga terjatuh kepada suatu kesalahan. Qala bidin azanallahu wa iyyakum, ini 7 sebab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Khilaf bainal Ulama wa Asbabuhu wa Mawqifuna Minhu. Bagaimana ini? Bisa difahami 6 sebab ini, 7 sebab ini, supaya kita tahu bagaimana seseorang bersikap kepada para ulama meskipun terjatuh kepada kesalahan. Ulama tadi ternyata tidak mengikuti hawa nafsu, dan bukan maksudnya untuk menyelisih Nabi SAW, dan bukan maksudnya untuk menyelisih para ulama yang lainnya, bukan. Tetapi setelah berusaha dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan kemampuan yang ada pada mereka dari ilmu yang Allah berikan kepada mereka, terjatuhlah mereka kepada kesalahan yang dengan sebab kesalahan ini terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama, belum sampainya hadis kepada ulama tersebut, sehingga semata-mata dengan istihad. Kemudian yang kedua, telah sampai hadis namun dia tidak yakin dengan orang yang meriwayatkan hadis tadi. Apakah dia dianggapnya tidak thiqah, atau dari su'ul hifdznya, atau dia majhul, ya, atau sanadnya terputus, ya, atau yang semisalnya berkaitan dengan mustalah hadis. Nah. Sebab yang ketiga, hadisnya telah sampai tapi dia lupa dengan hadis tadi. Nah, dia lupa dengan hadis tadi sehingga berfatwa atau berpendapat dengan pendapat yang menyelisih hadis Nabi SAW yang sebetulnya sudah sampai kepada beliau namun beliau lupa. Kemudian berikutnya adalah telah sampai kepadanya hadis, tetapi apa? Memahaminya tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Difahaminya tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada lafaz-lafaz yang memang mengandung 2 makna, atau terkadang ada lafaz yang dikenal dalam suatu daerah sama-sama pakai bahasa Arab, tapi lafaz itu bisa berbeda penggunaannya. Dalam suatu wilayah kalimat ini maknanya demikian. Dalam wilayah yang lainnya sama-sama sama-sama orang Arab, sama-sama pakai bahasa Arab, tapi terkadang makna itu bisa berbeda. Yang diinginkan oleh Nabi makna ini ternyata yang dipahami oleh para sahabat atau para ulama yang karena berada di wilayah yang lainnya, lafaz tadi tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, telah sampai kepadanya hadis, namun hadis itu sudah mansukh, dan ulama tadi tidak tahu kalau hadis itu sudah mansukh, sehingga salah dalam berpendapat karena pakai hadis yang mansukh. Hukumnya sudah tidak berlaku. Yang keenam,
berpendapat tapi dengan hadis yang lemah, atau mengambil dalil dari hadis yang sahih tapi pengambilan dalilnya itu lemah. Ya. Pengambilan dalilnya itu lemah. Kemudian yang terakhir adalah telah sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tadi yang ketujuh. Ya, itu tadi yang ketujuh. Yang keenam telah sampai kepadanya hadis. Ada yang kelewatan. Yang keenam telah sampai kepadanya hadis, namun dia meyakini hadis itu bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, atau bertentangan dengan ijma. Nah, maka akhirnya hadis itu tidak dipakai oleh ulama tersebut. Kita akan baca bersama, atau kita akan mengambil faedah. Tidak kita baca ya, tidak kita baca semuanya. Meskipun kitab itu kecil, Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam ya. Namun kita ingin mengambil beberapa poin saja dari kitab ini, mengingat waktu dan juga kemampuan kita untuk mengambil dari kitab ini. Tapi mudah-mudahan kita mengambil faedah ini akan semakin jelas apa sebab-sebab khilaf di antara para ulama dari kitab yang lainnya. Dari kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, yaitu sudah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelum beliau menyebutkan sebab-sebab khilaf, beliau mengingatkan, wal yu'lam annahu laisa ahadun minal a'immah al-maqbulin 'inda al-ummah qabulan 'aman yata'ammad mukhalafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi daqiqin wala jalilin. Ketahuilah, perlu untuk diketahui bahwasanya tidak ada satupun dari para a'immah, tidak ada satupun dari para ulama yang diterima oleh umat ini, dikenal oleh umat ini bahwa beliau adalah ulama, tidak ada yang menyelisihinya. Nah, diterima oleh para umat, oleh umat ini, oleh kaum muslimin bahwa beliau adalah para ulama. Ya. Seperti a'immah al-arba'ah, seperti Imam Malik, sebelumnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, juga Imam Ahmad rahimahullah, dan yang lain-lainnya dari para a'immah diterima. Imam Bukhari, Imam Muslim dikenal sebagai apa? Ulama, diterima oleh kaum muslimin tentang keilmuannya. Tidak ada satupun di antara mereka yang sengaja ingin menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pun dari sunnah-sunnah Nabi SAW, dari satu pun dari jalannya Nabi SAW. Tidak ada keinginan untuk menyelisih, baik perkara yang lembut apalagi perkara yang jelas. Fa innahum muttafiqun ittifaqan yaqiniyan ala wujub ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama semuanya sepakat dengan kesepakatan yang sangat kuat bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh menyelisihinya. Wa ala anna kulla ahad minan nas yu'khad min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sepakat bahwasanya setiap orang itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita kenal ini dari ucapannya Al-Imam Malik rahimahullah. Semua orang bisa diterima, bisa ditolak. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus diterima. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus diterima. Kalau itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita harus menerimanya. Karena kewajiban kita adalah membenarkan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak mau menerima ini terjatuh pada sifatnya orang-orang munafikin, ya, yang mereka tidak membenarkan Islam, tidak membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia menampakkan diri sebagai seorang muslim.
Adapun seorang muslim yang hakiki, dia membenarkan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sahih. Itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia tidak melihat atau tidak menyaksikan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perkara yang belum terjadi atau perkara yang telah terjadi yang dia tidak mengalaminya, atau perkara yang berkaitan dengan perkara yang gaib, dia harus mengimaninya, harus membenarkannya. Jadi sepakat para ulama untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat bahwasanya setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Syekh, lakin idza wujida li wahidin minhum qaulun, kalau didapatkan di antara para ulama salah seorang di antara mereka yang berpendapat dengan suatu pendapat, qad jaa haditsun sahihun bi khilafihi, padahal ada hadis sahih yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Kalau seandainya didapat ada seorang ulama yang punya pendapat dengan sebuah pendapat yang menyelisih hadis yang sahih, maka apa? Fala budda lahu min udrin fi tarkihi. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ulama tadi itu punya udzur. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa ulama tadi tidak sengaja ingin menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sengaja ingin menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti punya udzur. Pasti punya udzur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita juga harus menerima udzur tersebut. Ya. Nah, udzur-udzur inilah yang akan disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Raful Alam 'anil A'immatil A'lam. Dari ucapan beliau kita tahu bahwa para ulama mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa kebenaran itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Maka perselisihan yang ada di antara mereka itu bukan tujuan mereka. Bukan tujuan mereka. Nah, bahkan setiap orang dari para ulama itu semuanya mencari kebenaran. Namun dengan keterbatasan ilmu yang ada pada para ulama tersebut, maka kemudian terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, dan ini tidak mengharuskan kemudian terjadi perpecahan, terjadi saling menjarah antara satu dengan yang lainnya. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Bahkan seandainya yang satunya menghalalkan, yang satunya mengharamkan, itu tidaklah orang yang ulama yang meyakini halalnya tadi tidak mengatakan bahwa orang yang mengharamkan atau ulama yang mengharamkan, ini kita bicara tentang ulama ya. Semuanya ini adalah yang kita bahas para ulama yang sudah diterima keilmuannya oleh kaum muslimin. Seandainya ada satu ulama yang menghalalkan sesuatu dan ulama yang lainnya mengharamkan, tidaklah ulama yang menghalalkan ini mengatakan bahwa ulama yang mengharamkan itu celaka dengan sebab ijtihad dia mengharamkannya, tidak, atau binasa dengan sebab dia mengharamkannya, tidak. Begitu pula yang sebaliknya, ulama yang mengharamkan tidak mengatakan yang menghalalkan itu binasa dengan dengan pendapatnya, menghalalkan padahal dia mengharamkannya. Namun di antara mereka saling menghormati. Bahkan ada perkara yang satunya mengatakan ini bid'ah, satunya mengatakan ini sunnah. Terjadi khilaf di antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani.
Sampai dalam perkara yang satunya mengatakan ini bid'ah, satunya mengatakan ini sunnah. Nah, namun tidak kemudian saling mencela di antara dua ulama tersebut. Bahkan setiap satunya menghormati dan memuliakan satunya. Karena tahu bahwa ulama ini berpendapat itu bukan dengan hawa nafsunya. Berpendapat itu dengan keilmuannya. Dengan keilmuannya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keinginan untuk mencari yang hak. Sehingga terjadi di zaman dahulu Imam Ahmad munadharah, terjadi perdebatan dengan Imam Ali ibn al-Madini sampai dengan suara yang keras. Berdiskusi, bermunadharah, berselisih pendapat sampai kedua orang ini bersuara dengan suara yang keras. Nah, semuanya menyatakan ini yang benar. Yang mengatakan saya yang benar, ini yang benar, tadi yang semua. Nah, seorang yang melihat dari jauh, wah ini lagi bisa terjadi perseteruan ini, bisa terjadi perseteruan di antara mereka. Ternyata setelah selesai, ketika Imam Ali bin Abi Madini ingin bangun, dibantu oleh Imam Ahmad, rahimahullahu taala. Dibantu ketika berdiri dalam rangka mengikraman, memuliakan Al-Imam Ali bin Madini. Sehingga demikian para ulama, khilaf yang ada di antara mereka adalah khilaf yang tidak ada kesengajaan untuk menyelisih Nabi SAW, tetapi khilaf yang kesemuanya mencari yang hak dan kesemuanya dalam rangka mencari yang hak dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun terjadi munadharah, terjadi perselisihan, terjadi perdebatan yang sangat kuat, bahkan dengan suara yang sangat keras, menunjukkan bahwa ini sesuatu yang perbedaan yang bukan main-main, ya. Namun tetap ada ukhuwah, tetap ada rasa saling cinta, tetap ada kelembutan di antara para ulama satu dengan yang lainnya. Nah, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang apabila berselisih mengembalikan kepada dalil, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini para ulama menjadikan ini sebagai kaidah syar'iyah, bahwasanya semua permasalahan harus dikembalikan kepada nusus, kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang maknanya seandainya perselisihan di antara para ulama itu mengharuskan saling bermusuhan, perselisihan para ulama mengharuskan saling berpecah di antara mereka, maka tidak ada lagi ukhuwah di antara kaum muslimin, hilang semuanya. Karena yang namanya perselisihan itu sesuatu yang ada dan banyak, namun semuanya tidak ada yang mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan ahlul bidah. Ini berbeda. Kita tidak membahas masalah ahlul bidah. Kalau berselisihnya dengan ahlul bidah, maka tidak ada kemuliaan bagi mereka. Mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu. Adapun para ulama ahlus sunnah, perselisihan di antara para ulama ahlus sunnah itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti, mencari kebenaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwana fid din, azanillah wa iyyakum. Kita baca sebab-sebab perselisihan yang sebetulnya sudah disebutkan tadi dalam kitab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun kita baca juga dari kitab ini yang tentu saja mirip, hanya saja mungkin kalimatnya berbeda atau mungkin ada tambahan lainnya memperjelas permasalahan sebab-sebab khilaf tadi. Yang pertama, alla yakuna al-hadis qad balaghahu wa man lam yablughul hadis lam yukallaf an yakuna aliman bimujibihi. Nah, wa idza lam yakun qad balaghahu wa qad qala fi tilka al-qadiyah
bimujibi dhahiril ayah atau haditsin akhar atau bimujibin qiyas atau mujibin istishad faqad yuwafiqu dzalikal hadits tara yukhalifu ukhra. Yang pertama karena tadi apa? Belum sampainya hadis. Belum sampainya hadis. Dan yang seseorang yang belum sampai kepadanya hadis itu tidak dibebani sebagaimana orang yang sudah tahu. Tidak dibebani untuk dia harus tahu dan melakukan apa yang harus dia lakukan dari apa yang dia ketahui. Ya. Kalau belum sampai hadis, kenapa berpendapat? Bagaimana ini? Belum sampai hadis, kenapa berpendapat? Dengan ijtihad. Dari mana ijtihadnya? Dari Al-Quran. Dari zahirnya Al-Quran. Misalnya. Atau kalau tidak dengan zahir Al-Quran, dengan zahir hadis yang lainnya. Yang ternyata hadis itu mungkin apa? Dikhususkan dengan hadis yang dia belum sampai kepadanya. Dia menggunakan keumuman ayat, menggunakan keumuman hadis, padahal ada hadis yang dengan nas menunjukkan permasalahan tersebut namun belum sampai kepadanya hadis tadi, maka dia berpendapat tidak sesuai dengan hadis tadi karena belum sampai kepadanya hadis. Namun beliau beristihad dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah sampai kepadanya, yang dihafalnya, dan kalau ayat Al-Quran semuanya telah sampai ya. Ayat-ayat Al-Quran yang dari dohir ayat-ayat Al-Quran yang ada padanya, atau dari hadis lainnya, dohir hadis lainnya, atau dari kias, dengan kias atau dengan dengan cara-cara lainnya yang diperbolehkan sebagaimana dalam kaidah usul fiqh untuk mengambil hukum, ya, bisa dengan kias, bisa dengan istishab atau yang lainnya. Ala kulli hal, mereka mengambilnya itu bukan dengan hawa nafsu, berpendapatnya bukan dengan hawa nafsu, namun terjatuh pada kesalahan dengan ijtihadnya karena belum sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha sabab, dan sebab ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah huwal ghalib ala aktsari ma yujad min aqwalis salaf. Ini yang paling banyak yang terjadi pada ucapan-ucapan para salaf, mukhalifan li ba'dil ahadits, yang mereka itu menyelisihi sebagian hadis-hadis karena belum sampai kepadanya hadis tadi, maka pendapatnya berbeda dengan apa yang ada di dalam hadis. Fa innal ihatah bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahad minal ummah. Karena tidak mungkin ada satupun di antara umat ini yang telah mendapatkan semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi mengingatnya semuanya, menghafalnya semuanya, tidak. Ya. Bahkan yang sudah menulis hadis pun, misalnya, ini kalau di zaman para sahabat waktu itu belum ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belum ada. Semuanya pakai hafalan sendiri-sendiri dengan hafalan yang ada pada mereka. Ya. Katakanlah yang sudah sampai kepadanya Sahih Bukhari, sudah sampai kepadanya Sahih Muslim, sudah menghafalnya. Ya. Itu pun belum tentu apa? Belum tentu dia ingat apa yang telah yang telah dia hafalkan tadi atau yang telah dia baca. Bahkan kalau dia menulis hadis-hadis, dia tulis sendiri, hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, sampai sampai ribuan, itu mungkin ada 1-2 yang dia akan lupa. Sehingga tidak mungkin ada satu orang yang dalam satu waktu semua hadis Nabi itu dia ingat, dia ketahui semuanya, tidak mungkin. Dan ini bukan syaratnya mujtahid. Tidak benar kalau dikatakan mujtahid itu adalah orang yang harus sudah hafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ini kalau seperti ini tidak ada mujtahid. Tetapi secara umum dia adalah orang yang telah mengetahui syariat yang berkaitan dengan syariat Islam. Dan tidak berarti harus dia hafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika bersabda, ketika menjawab pertanyaan para sahabat, itu tidak semuanya sahabat hadir. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Nah, maka mungkin yang tidak hadir tidak tahu dan tidak mendengar, yang hadir tidak menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya, karena sesuatu hal sehingga tidak sampai kepada yang tidak hadir dan yang lain-lainnya. Dicontohkan di sini, ya, hal-hal yang menunjukkan hal tersebut, ya, bahwasanya para ulama itu ada yang belum sampai kepadanya hadis. Bahkan di sini contohnya bukan dari para tabi'in atau atba'u tabi'in, dari kalangan para sahabat sendiri. Bahkan dicontohkan di sini dari al-khulafa ar-rasyidin. Bahkan dicontohkan di sini dari al-khalifah al-ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi mengatakan, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Saya masuk, di sana ada Abu Bakar dan Umar. Yang selalu bersama Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang selalu bersama Nabi dalam banyak urusan. Namun ada satu hadis atau dua hadis atau beberapa hadis yang tidak sampai kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya apa? Contohnya ketika dikatakan di sini, lama su'ila Abu Bakar radhiyallahu anhu an mirasil jaddah, qala ma laki fi kitabillah min syai' wa ma 'alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syai' walakin as'alun nas. Fasa'alahum faqala al-Mughirah ibn Syu'bah wa Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhuma fasyahida anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya tentang bagian warisan untuk nenek, apakah nenek itu mendapatkan warisan apa tidak? Bagiannya berapa? Apa jawabannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, saya tidak mendapatkan untuk engkau, wahai nenek, ya. Aku tidak mendapatkan untuk engkau itu ada bagian di Al-Quran, dan aku tidak dapatkan pula sepengetahuan saya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi coba saya akan tanyakan kepada yang lainnya. Maka ditanyalah para sahabat yang lainnya, dan pada waktu itu menjawablah Al-Mughirah ibn Syu'bah dan Muhammad ibn Maslamah, dan keduanya bersaksi bahwasanya beliau mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberi kepada nenek itu 1/6 dari apa? Warisan. Nah, ya. Kemudian juga dicontohkan dalam contoh yang lainnya dari sahabat yang lainnya, dari sahabat Umar, sudah pernah kita sampaikan ya kemarin, dari sahabat Umar. Namun tidak apa kita baca lagi. Walamma qadima Umar radhiyallahu anhu sarra wa balaghahu anna ta'un bisyam istashara al-muhajirin al-awwalin alladhina ma'ahu thumma al-ansar thumma muslimatul fath fa ashara kullun alaihi bima ra'a wa lam yukhbirhu ahadun bisunnah. Ketika Umar bin Khattab itu sampai ke daerah yang namanya Sar, daerah dikatakan maudhi' fi akhir Syam, yang berada di akhir daerah Syam, wa awalu al-Hijaz. Nah, ketika sampai ke daerah yang namanya Sar, beliau mendengar bahwasanya wabah ta'un itu telah mengenai orang-orang di Syam, telah mengenai daerah Syam. Maka ketika mau masuk ke kota Syam, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya, dengan muhajirin, dengan orang-orang Ansar. Nah, diajak musyawarah, bagaimana ini kira-kira kita mau masuk ke Syam sementara di sana ada wabah yang bisa menyebabkan kalau orang yang masuk akan terkena penyakit itu, apa tidak? Maka semuanya memberitakan dengan pendapatnya masing-masing, dan tidak ada satupun yang menjawab dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Hatta qadima Abdurrahman ibn Auf
sampai akhirnya datang sahabat Abdurrahman ibn Auf, fa akhbarahu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberitakan kepada sahabat Umar bin Al-Khattab bagaimana di sana ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan masalah yang seperti itu. Yaitu apa? Bahwasanya Nabi bersabda, "Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alaihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berada di tempat itu, tempat yang di sana ada wabah, ya, wabah ta'un, maka kamu jangan keluar dari tempat itu. Ya. Tapi kalau kamu hendak masuk ke tempat tersebut, maka jangan kamu masuk. Ini jawaban dari sahabat Abdurrahman bin Auf dengan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Bagaimana sahabat Umar tidak tahu dan sahabat Abdurrahman bin Auf yang di bawah keutamaannya tahu. Dan di sini sahabat Umar menerimanya. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana para sahabat itu benar-benar mencari yang hak. Dan tidak berani untuk mengatakan berpendapat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama dia memang tidak tahu ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menjalankan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka dia telah mengambil tempat duduknya di api neraka. Maka mereka takut untuk mengatakan tentang hadis yang tidak sampai kepadanya. Dan ketika datang hadis, mereka terima. Mereka terima hadis tersebut. Kemudian dicontohkan lagi dari sahabat yang lainnya berkaitan dengan juga sahabat Umar dicontohkan di sini. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau melarang orang yang ihram untuk memakai wangi-wangian sebelum ihram. Nah, ini sebelum ihram dilarang pakai wangi-wangian. Dan sebelum tawaf ifadah, berkaitan dengan masalah haji, setelah melempar jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah Aqabah itu disyariatkan untuk ke Mekah untuk tawaf. Namanya tawaf ifadah. Nah, ini sahabat Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar melarang, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Dan tidak sampai kepada beliau hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim." Aku pernah memakaikan wangi-wangian kepada Nabi sebelum Nabi ihram. Padahal Umar bin Khattab melarangnya. Nah, karena tidak sampai kepadanya hadis Aisyah. Kalau sampai kepadanya hadis Aisyah, tentu tidak akan berpendapat dengan pendapat seperti itu. Sementara Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku memberikan wangi-wangian pada tubuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ihram. Ya. Wa lihillihi qabla an yatuf. Dan aku memberikan wangi-wangian setelah tahallul awal, sebelum tawaf ifadah, setelah lempar jumrah, boleh pakai wangi-wangian. Gitu. Nah, kemudian juga sahabat Umar bin Khattab dahulu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai contoh tentang sebab khilaf para ulama, di antaranya belum sampainya hadis. Pernah beliau memerintahkan orang yang memakai khuf, ya, memakai khuf, sepatu yang menutup sampai mata kaki, memerintahkannya untuk mengusapnya setiap wudu, tidak usah dilepas, mengusapnya setiap saat, tidak ada pembatasan waktu. Karena belum sampai kepada beliau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih
bahwasannya Nabi telah membatasi waktu. Yaitu bagi orang yang bagi orang yang tidak safar itu waktunya hanya 1 hari 1 malam. Sejak mulai dia memakai 1 hari 1 malam sejak Jadi bagaimana penghitungannya ini? 1 hari 1 malam sejak dia batal. Ya, sejak dia batal sampai 1 hari 1 malam. Ini waktu memakainya. Nah, jadi dia memakai khuf atau kaos kaki yang kaos kaki yang rapat ya, kaos kaki yang tidak punya lubang yang besar, menutup kakinya. Dia memakainya dalam keadaan apa? Dia suci. Memakainya dalam keadaan dia suci. Nanti kalau dia batal, maka dia ketika berwudu tidak perlu melepas kaos kakinya, tapi cukup berwudu dan dia mengusap bagian atas dari kaos kaki tersebut. Waktunya kapan? 1 hari 1 malam sejak batalnya sampai berikutnya. Ini bagi mukim. Ataupun bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Ini datang hadis yang sahih. Namun sahabat Umar bin Al-Khattab memerintahkan pada waktu itu untuk usap terus, tidak ada batas waktunya. Karena tidak sampai kepadanya hadis tentang masalah tauqid ini, pembatasan waktu tadi. Ya. Kemudian dicontohkan pula di sini berkaitan dengan sahabat Utsman ibn Affan yang juga tidak sampai kepadanya hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia melakukan iddahnya itu di rumah suaminya, bekas suaminya yang meninggal. Iddahnya itu di tempat meninggalnya suaminya. Nah, di mana dia tinggal bersama suaminya, itu dia menghabiskan waktunya dalam iddahnya tadi di rumah tersebut dan tidak keluar dari rumah tersebut. Nah, sampai habis waktu iddahnya. Dikatakan dalam hadis yang sahih ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Furai'ah bintu Malik. Furai'ah bintu Malik, saudaranya Abi Sa'id Al-Khudri, saudara perempuannya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Ya. Ketika meninggal suaminya, Nabi mengatakan, "Umkusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah." Tinggallah kamu di rumahnya, di rumah suami kamu sampai datangnya waktu yang boleh kamu itu sudah habis masa iddahnya. Ketika tidak tahu hadis ini, sahabat Utsman bin Affan tidak mengikuti, tidak tahu, maka sampai kemudian dia sampai padanya hadis ini baru tahu. Begitu pula sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia hamil itu iddahnya yang mana? Iddahnya apakah dengan lahirnya bayi yang dikandungnya, atau iddahnya adalah iddahnya seorang yang ditinggal mati oleh suaminya, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 234, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra." Masa iddahnya kalau ditinggal mati oleh suaminya, perempuan itu adalah 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Kalau perempuan yang
hamil itu dikatakan dalam Al-Qur'an wa ulatul ahmal ajaluhunna an yad'na hamlahun. Ini dalam surat At-Talaq ayat 4. Perempuan-perempuan yang hamil itu iddahnya, masa iddahnya ya, adalah sampai lahirnya bayi yang dikandungnya. Bisa dipahami? Disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah tadi, kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan bayinya. Bagaimana kalau perempuan ini ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil? Mau pakai iddah yang mana? Mau pakai iddah yang hamilnya? Kalau iddah yang hamilnya bisa berapa bulan? Ya, orang hamil bisa berapa bulan? Bisa sampai 9 bulan, bisa 8 bulan. Lama sekali masa iddahnya. Nah. Atau mau pakai iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suami 4 bulan 10 hari. Nah. Mau pakai yang mana? Nah. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah bin Abbas ya, berpendapat ya, masa iddahnya itu yang paling jauh, paling lama. Yang paling lama di antara kedua tadi. Kalau misalnya dia hamilnya sudah pada bulan yang ke-8, berarti iddahnya tinggal berapa? 1 bulan. Kalau yang satunya lagi 4 bulan 10 hari. Jauh yang mana? Jauh 4 bulan 10 hari. Kalau begitu yang mana? Yang itu. Kalau ternyata dia hamilnya baru 1 bulan, yang dipakai masa iddahnya masa iddah orang yang hamil sampai melahirkan bayinya, yaitu masih ada waktu 8 bulan. Bisa difahami apa tidak ini? Nah, milih yang mana yang paling jauh. Ini fatwanya atau ini pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebelum datangnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ternyata disebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan dengan kisah Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha ketika meninggal suaminya Sa'ad ibn Khawlah, di mana Nabi SAW mengatakan bi anna iddataha wad'u hamliha. Iddahnya itu adalah setelah dilahirkan bayinya. Tapi karena belum tahu hadis tadi, beristihad paling jauh saja, yang paling jauh iddahnya gitu. Dalam rangka mungkin untuk hati-hati, dalam rangka yang pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, dengan istihad keduanya berpendapat yang paling jauh. Tapi ternyata ada hadis yang menjadi hakim mana yang benar tentang masalah ini. Yang benar adalah apa? Masa iddahnya adalah masa iddahnya orang yang hamil, yaitu sampai melahirkan bayinya. Nah, maka ini perkara yang sangat luas, perkara yang sangat banyak ya. Ini yang berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah sebab yang pertama, karena tidak sampainya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, ayakuna al-hadis qad balaghahu walakinahu lam yasbut indahu. Telah sampai kepadanya hadis tapi dia tidak menguatkan hadis tadi, tidak menerima hadis tadi. Dimana? Kenapa? Imma li anna muhaddithahu atau muhadditsa muhaddithihi atau ghairihi min rijalil isnad majhul indahu. Bisa jadi rawi-rawi hadisnya itu ada yang majhul. Apakah yang mengatakan kepadanya ataukah yang menceritakan kepada orang yang mengatakan kepadanya, itu ada yang majhul. Atau ada yang muttaham, atau yang sayyul hifdz, atau li'annahu lam yablughu musnada, sampai kepada dia tidak musnad, tidak sampai kepada Nabi, terputus. Munqati', atau lam yathbit lafdzul hadis, atau dia tidak kuat hafalannya. Atau yang lain-lainnya. Dengan sebab ini maka apa? Terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena sudah sampai hadis namun dia tidak membenarkan hadis tersebut karena ada sebab-sebab, bukan pakai hawa nafsu, bukan karena oh ini tidak sesuai dengan akal saya, oh ini nggak bisa saya terima hadis ini, tidak. Karena memang dilihat dari keilmuan yang ada pada beliau tentang ilmu hadis,
Dan ini kita tahu dalam masalah ilmu hadis pun para ulama berbeda pendapat. Apakah rawi ini siqah atau tidak siqah? Ini pun khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian hadis ini adalah hadis yang majhul misalnya. Ada rawi yang majhul. Nah, kemudian yang majhul ini bagaimana? Nah, akhirnya diketahui orangnya, diketahui hukum dari orang tersebut atau tidak. Ini pun khilaf di antara para ulama. Iya. Maka kalau demikian sangat mungkin terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Sebab yang ketiga, i'tiqadu dha'fil hadis bi ijtihadi qad khalafahu fi ghairihi. Nah, dia meyakini dhaifnya hadis. Dia meyakini dhaifnya hadis dengan ijtihad. Ya. Dengan ijtihadnya, padahal dia tahu ada ulama lain yang mensahihkannya. Kalau tadi sampai kepadanya hadis, dia tidak tahu ulama lain mensahihkan atau tidak mensahihkan, dia tidak tahu. Tapi dia tidak menerima hadis tadi. Kalau sekarang dia tahu ada ulama yang mensahihkan, tapi dia mendhaifkan. Ya akhirnya berbeda. Nah, berbeda pendapat di antara para ulama. Ini yang kedua. Yang kedua dengan yang ketiga mirip. Yang pertama tidak sampai kepadanya hadis. Dan ini tidak hanya dari kalangan para sahabat ya. Tadi kita hanya contoh dari kalangan para sahabat untuk menunjukkan kalau para sahabat saja yang mereka bersama dengan Nabi itu sampai ada yang tidak sampai kepadanya hadis. Padahal yang selalu bersama Nabi itu ada yang belum sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang mengetahui semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara sahabat yang ilmunya di bawah sahabat yang lainnya sampai kepadanya hadis yang ilmunya di atasnya tidak tahu hadis itu. Maka ini terjadi di antara para sahabat. Bukan hanya para sahabat, tentunya para tabi'in, atba'u tabi'in lebih mungkin lagi. Sehingga terjadi juga di antara para a'immah. Di antara para a'immah, antum tahu pendapatnya Imam Malik tentang puasa 6 hari di bulan Syawal? Apa hukumnya puasa 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal, puasa sunnah? Apa hukumnya? Pendapat Imam Malik hukumnya bid'ah. Nah, pendapat Imam Malik hukumnya apa? Itu amalan yang bid'ah. Subhanallah. Kenapa? Karena belum sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis itu ada dalam sahih Muslim. Ya kan? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun penuh. Ini tidak sampai hadis ini kepada Imam Malik, sehingga Imam Malik berpendapat bahwa saya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah amalan bid'ah. Baik. Lalu apa belum sampai hadis dari Imam Muslim? Imam Malik lebih dulu, Imam Muslim berikutnya, Imam Bukhari berikutnya. Belum sampai kepada beliau. Nah. Kemudian sebab yang keberapa ini? Yang keempat. Ishtiratuhu fi khabaril wahid al-adl al-hafid syurutan yukhalifu fiha ghairuhu. Dia mensyaratkan terhadap khabar hadis yang diriwayatkan oleh para perawi itu dengan riwayat harus orang yang adil hafid dengan syarat-syarat yang berbeda dengan syarat-syarat ulama yang lainnya. Jadi dia meriwayatkan hadis itu sahih dengan syarat demikian. Satunya lagi mensyaratkan dengan syarat yang demikian, dengan syarat yang berbeda. Seperti Imam Bukhari berbeda syaratnya dengan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan harus yang meriwayatkan hadis tadi harus pernah bertemu dan satu masa dan pernah bertemu. Kalau Imam Muslim tidak, yang penting satu masa sudah. Nah, meskipun kemungkinan belum bertemu tidak masalah. Tapi kalau Imam Bukhari lebih kuat lagi syaratnya. Harus yang meriwayatkan hadis tadi satu masa dan pernah bertemu. Ya. Maka dari sisi ini
lebih kuat syarat Imam Bukhari dari syarat Imam Muslim. Ya. Dengan sebab terjadi perbedaan ini, perbedaan syarat-syarat itu di antara para ulama, maka ketika menghukumi hadis pun berbeda. Karena satunya memenuhi syarat bagi satunya tidak memenuhi syarat untuk disahihkan hadis tersebut. Yang kelima, an yakunal hadis qad balaghahu wa thabata 'indahu lakin nasiyahu. Telah sampai kepadanya hadis dan sahih hadisnya. Sampai kepada dia sahih dan dia mensahihkan hadis tersebut, tetapi dia lupa. Dan ini ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam As-Sunnah disebutkan di sini contohnya. Contohnya ada hadis yang masyhur dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ketika ditanya tentang seorang su'ila 'anir rajul yajnub fi safar. Ditanya tentang seorang yang junub ketika safar. Sedang safar, dia itu junub. Nah, fala yajid al-ma. Terus dia tidak ada air. Padahal kalau junub harusnya apa? Harusnya mandi. Tidak ada air. Bagaimana ini? Faqala la yusalli hatta yajid al-ma. Maka sahabat Umar mengatakan tidak usah salat sampai dia mendapatkan air. Kemudian faqala lahu Ammar ibn Yasir, mendengar jawaban ini Ammar ibn Yasir mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amma tadhkur id kuntu ana wa anta fil ibil wa ajnabna. Tidakkah engkau ingat wahai Amirul Mukminin, dahulu kita itu sama-sama dalam safar. Kemudian kita sama-sama junub. Ketika safar sama-sama terkena junub. Nah, apakah tidak ingat engkau? Fa amma ana, adapun saya, apa yang saya lakukan? Saya pada waktu itu karena nggak ada air, saya mandinya mandi debu. Mandi pakai debu. Nah, diguyur semuanya pakai debu. Istihadnya beliau Ammar bin Yasir. Kemudian sahabat Umar bin Khattab tidak sholat. Ya, pada waktu tidak sholat. Wa amma anta falam tusalli, kamu tidak sholat pada waktu itu karena tidak ada air. Bagaimana ini? Fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku sampaikan ini kepada Nabi, dan waktu itu ada engkau, dan Nabi mengatakan innama yakfika hakadza. Kemudian Nabi mengajari, cukup bagi kamu kalau tidak ada air untuk bertayamum, meskipun untuk menggantikan apa? Mandi. Tayamum itu bisa untuk menggantikan mandi dan bisa untuk menggantikan wudu. Caranya gampang, pukulkan saja tangan kamu ke bumi, ya. Kemudian setelah itu apa? Usapkan ke wajah dan tangan. Usapkan ke wajah, kemudian usapkan ke telapak tangan. Dah selesai. Tidak perlu apa? Mandi dengan debu. Maka apa jawabannya Umar bin Khattab ketika diingatkan kisah ini? Kata sahabat Umar bin Khattab, ittaqillah ya Ammar, bertakwalah kamu ya Ammar, jangan mengatakan sesuatu yang tidak pernah tidak pernah aku temui dulu. Lupa. Padahal terjadi, tapi apa? Sahabat Umar lupa dengan kisah yang mengenai dirinya. Lupa. Nah, ittaqillah ya Ammar, in syi'ta lam uhaddits bihi. Nah, maka kemudian sahabat Ammar mengatakan, kalau begitu, kalau kamu berkehendak, saya tidak akan mengucapkan hadis ini, wahai sahabat Ammar. Kalau kamu berkehendak, karena dia adalah seorang Amirul Mukminin yang harus ditaati. Kalau kamu yang berkehendak meyakini bahwa atau menginginkan saya untuk tidak usah menyampaikan hadis ini, saya tidak akan menyampaikan hadis ini. Tapi apa kata sahabat? Umar bin Khattab, jangan sampaikan. Kalau itu keyakinan kamu, sampaikan. Tapi saya tetap meyakini tidak. Gitu. Tidak ingat tentang hadis itu. Tetap dia merasa tidak mendapatkan hadis tersebut. Dia lupa. Namun begitu dia tidak melarang orang lain untuk apa? Menyampaikan apa yang dia yakini didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada bagaimana keluasan lapang dadanya para sahabat. Ini diantara faedah
faedah dari mengetahui asbabul khilaf, sebab-sebab khilaf di antara para sahabat atau di antara para ulama, kita bisa mengetahui bagaimana kedalaman ilmu para sahabat dan bagaimana kelapangan dada mereka ketika berbeda dengan sahabat yang lainnya. Tidak mengharuskan kalau begitu kamu harus mengikuti pendapat saya, tidak. Karena dia punya pendapat yang lainnya dan bukan mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti pendapat yang tidak pakai hawa nafsu. Maka di sini ulama yang lainnya lapang dada, ya. Lapang dada sehingga tidak mengharuskan yang lainnya, ya. Tidak mengharuskan yang lainnya untuk mengikuti apa yang dia yakini. Ini di antara faedah, ya. Sehingga dengan sebab ini, sebab seorang itu mempelajari perbedaan sebab-sebab khilaf di antara para ulama, ini bisa membuat orang itu semakin bersih hatinya, semakin tahu di mana posisi dia, ya. Bagaimana seharusnya dia itu bermuamalah dengan orang lain. Nah, dan dia akan tahu betapa luasnya ilmu, dan dia akan semakin tahu ternyata di sana banyak pendapat-pendapat yang lainnya di antara para ulama, ya. Yang demikian ini akan membuat seseorang itu akan benar sikapnya kepada para ulama, tidak merendahkan para ulama, tidak meremehkan para ulama meskipun berbeda, meskipun tidak mengikuti pendapatnya. Karena pendapat ulama tadi ternyata tidak sesuai dengan hadis itu mungkin saja, tetapi para ulama tidak mengikuti hawa nafsu. Dan ini juga membuat orang itu tidak ta'assub. Tidak, kalau ucapan fulan harus saya terima, kalau ucapan yang itu tidak akan saya terima, tidak. Ini membuat seorang tidak fanatik kepada siapapun dari kalangan para ulama. Tetapi sebagaimana dikatakan setiap orang bisa benar dan bisa salah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak tahu sebab-sebab khilaf, kalau tidak tahu tentang masalah sebab-sebab khilaf, ini bisa terjatuh kepada apa? Kepada ta'assub. Terjatuh kepada ta'assub yang luar biasa, sampai pada tingkatan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus disesuaikan dengan pendapat ulama saya. Harus disesuaikan. Kalau tidak bisa disesuaikan dengan pendapat ulama saya, maka berarti hadis tadi hadis yang mansukh. Jadi ditimbang hadis itu dengan ucapannya ulamanya. Kalau sesuai dengan madhabnya benar. Kalau tidak sesuai dengan madhabnya, ini berarti salah. Ini hadisnya harus dipahami dengan demikian. Ini harus punya makna, ini harus diatur hadis itu dengan pendapat madhabnya. Ini kalau sudah fanatik yang luar biasa, berbahaya ketika orang tidak tahu sebab-sebab khilaf, ya. Dan dengan demikian orang tidak akan tahu apa sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tidak tahu sebab-sebab khilaf, sehingga dia ta'assub, fanatik. Akhirnya dia tidak tahu sesungguhnya perintah Nabi itu yang mana, sesungguhnya yang halal itu yang mana, yang haram yang mana, sesungguhnya yang benar itu yang mana, yang salah yang mana. Dia tidak akan tahu karena dia tidak mengikuti sabda Nabi SAW, tetapi dia mengikuti madhab yang dia fanatik terhadapnya. Ini berbahaya sekali, ya. Bahkan bisa terjadi dengan sebab itu akan bisa menjatuhkan orang pada saling menyakiti, saling mendolimi, saling mencela satu dengan yang lainnya, karena dia fanatik kepada ulama atau fanatik kepada madhab tertentu tanpa melihat apakah di sana ada dalil apa tidak. Namun dia mengikuti dengan fanatik, ini akan menyebabkan apa? Saling mendolimi, saling menyakiti, ya. Sehingga tidak tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka berbeda pendapat. Bagaimana mereka saling lapang dada. Bagaimana antara sahabat dengan sahabat yang lainnya saling lapang dada. Bagaimana seorang sahabat menerima fatwa dari orang yang lebih rendah ilmunya karena dia berpendapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan sebab orang itu tidak mengetahui sebab-sebab khilaf